wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani akhwati fi din, azza Allah wa iyyakum jami'an. Teman-teman, saudara seiman dan seakidah, tidak lupa untuk terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang dengan diri yang masih banyak dosa ini, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya pada kita, masih terus memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi kita anugerah-anugerah yang banyak, yang sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki amalan kita, diantaranya dengan usaha-usaha seperti ini. Karena usaha-usaha seperti ini, mendatangi kajian, duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul SAW, ini semua sebagai bentuk usaha kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang berusaha memperbaiki diri kita. Di antaranya adalah dalam mentarbiyah anak-anak kita. Karena memang tujuan utama itulah kajian ini diadakan, yaitu agar kita bisa belajar bagaimana kita perbaiki cara tarbiyah kita terhadap anak-anak kita yang mereka adalah amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diketahui bersama, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membentuk akhlak yang mulia pada anak-anak kita. Dan itu semua dambaan kita. Yang duduk di sini, yang duduk di sana, semuanya kita pengen anak kita punya akhlak yang mulia. Insya Allah pada kajian ini kita nggak akan ngebahas tentang apa saja akhlak-akhlak yang perlu diajarkan pada anak-anak, karena kami kira itu adalah perkara yang sudah diketahui oleh semuanya. Semuanya tahu kalau kita harus ngajarin anak kita jujur, nggak boleh bohong, sopan, nggak boleh kurang ajar. Insya Allah semuanya sudah paham hal tersebut. Adapun yang akan dibahas adalah dari sudut-sudut yang lain, yang mungkin luput dari kita. Jadi apa yang akan disampaikan bukan khusus membahas akhlaknya, tapi lebih ke bagaimananya memberikan pembelajaran akhlak yang baik pada teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sebelum masuk lebih dalam terkait pendidikan akhlak pada anak. Yang pertama, dalam mendidik dan membentuk akhlak anak, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kita ini membentuk akhlak anak, ngajarin sekarang bukan untuk dilakuin sekarang. Kalau kita ngajarin sekarang dan kita nuntut, mana hasilnya? Kok anak belum baik-baik, kok anak belum nurut-nurut, kok belum juga akhlaknya bagus, berarti itu salah. Karena pembentukan akhlak pada anak itu nggak bisa buru-buru, nggak bisa buru-buru. Dan itu ternyata kondisi kita semua. Kadang kita buru-buru, udah dibilangin, bisa paham-paham, udah dibilangin, nggak paham. Ini kita sambil dengerin suara ini ya, suara bangunan ya, nggak apa-apa ya. Tapi jelas insya Allah suaranya. Ibu-ibu jelas insya Allah ya. Nah, jadi hal pertama yang perlu kita ketahui, jangan buru-buru. Bahkan bukan keharusan ya, anak itu diajarkan sekarang, dipraktekkan sekarang, bukan keharusan. Justru yang kita ajarkan itu maksudnya untuk masa depan kita. Dan yang kita lakukan adalah membentuk dan mendidik, bukan merubah. Kalau merubah itu kita tungguin perubahan, ini udah diajarin, kita tungguin, nggak berubah-ubah. Atau kalau si anak nggak nurut sama apa yang kita sampaikan, nanti kita marah lagi. Dan itu nanti efeknya terus jadi bola salju, tambah gede. Jadi pertama hal yang perlu kita pahami dan perlu kita sadarkan diri kita, agar kita tidak buru-buru
Bahkan kalau kita ingat masa kecil kita ya, kita semua insya Allah punya kenakalan sendiri-sendiri. Bahkan anak sekarang ini, Masya Allah, sekarang ini SD itu udah sampai surat An-Naba, Al-Mursalat, juz 29. Kita SD, yo. Kita mungkin SMP baru ngaji. Tapi apa namanya? Tapi gedenya tuh enggak. Jadi kesempatan ini masih panjang dan itulah tarbiyah. Samsung S20 kayaknya juga. Jadi memang tarbiyah ini panjang umurnya. Tarbiyah ini nggak bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, panjang ya. Bahkan anak kita tambah umur bukan berarti selesai kita mentarbiyah dia, tapi terus tarbiyah kita sampai dia besar. Bahkan anak remaja sekalipun udah balik masih perlu perhatian dan tarbiyah dari orang tua. Nah, jadi ini bisa kita sebut sebagai khurafat ya, khurafat dalam tarbiyah mungkin, atau tahayul dalam tarbiyah. Apa? Terlalu terburu-buru dalam mentarbiyah anak dalam pembentukan akhlak mereka. Nah. Kemudian dalam mentarbiyah ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang dari 3 hal ini kita bisa tahu kita ini bapak yang sukses atau bapak yang belum sukses, yang gagal atau belum sukses lah. Kita bisa tahu kita ibu yang sudah berjalan di atas jalan yang benar atau masih banyak kekurangan. Dalam mentarbiyah anak ada 3 patokan. Yang pertama, diajarkan. Kalau kita pengen anak kita punya akhlak yang mulia, pertanyaan pertama atau apa ya kita sebutnya ya, ukuran pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita sudah mengajarkannya atau belum. Sudah mengajarkannya atau belum. Teringat pesan Syekh Sulaiman bin Salimullah Ruhaili hafizahullah taala, di mana beliau menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang anak itu diperintahkan salat umur 7 tahun dan diperbolehkan untuk dipukul tentunya dengan syarat-syaratnya ya. Enggak sembarang mukul. Itu ketika anak umur 10 tahun. Kemudian Syekh Sulaiman bilang, hadis ini maksudnya kalau si anak udah diajarin sholat. Kalau si anak belum diajarkan sholat, udah dipukul, bapaknya harus dipukul. Kenapa? Karena memang sebelum kita melakukan pukulan dan lain sebagainya, sebelum kita kecewa, sebelum kita marahin, sebelum macam-macam, yang pertama harus kita perhatikan, kita udah ajarin apa belum? Kita udah berikan arahan-arahan untuk akhlak yang baik atau belum? Nah, diberikan buku tentang akhlak, dibacakan buku tersebut, dibawa ke anak-anak yang Masya Allah baik, misalnya carikan teman yang baik, lingkungan yang baik. Ini bentuk arahan-arahan yang usahanya ada di orang tua, ibu dan bapak. Kalau kita cuma berharap tapi belum ngajarin, susah ya. Ada pepatah Arab bilang apa? Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Kamu pengen sukses tapi nggak mau menempuh jalannya, itu tuh mustahil. Itu tuh nggak mungkin bersama. Karena perahu nggak mungkin dia jalan di atas daratan. Ya kalau kita pengen ke Jakarta ya kita harus beli tiket, kita harus coba, kita harus keluar dari rumah kita harus naik kendaraan, mulai jalan dan begitu seterusnya. Maka ketika kita pengen anak kita memiliki akhlak yang mulia, maka pertama adalah kita ajarkan hal tersebut dengan perbuatan, dengan perkataan dan juga sikap kita. Maka yang perlu diperhatikan adalah teladan. Kalau kita pengen anak kita punya akhlak baik, kitanya juga yang baik. Dan anak ini subhanallah, anak ini buat nurut sama omongan kita mungkin agak sulit, tapi buat nyuruh mereka tiru perbuatan kita jago. Anak itu buat tiru perbuatan pintar. Jadi anak ini nggak ngelakuin apa yang kita ucapkan, tapi dia ngelakuin semua apa yang kita perbuat. Jadi banyak-banyak kita tunjukkan, ajarkan, arahkan
ke mereka tentang akhlak yang mulia. Ini timbangan pertama ya, buat kita timbang diri kita udah ngelakuin hal tersebut atau belum. Kalau kita belum ngelakuin hal tersebut, jangan marahin anak kita. Berarti kitanya yang memang perlu perbaikan. Dan ini pesan buat semua, buat anak, buat antum, buat kita semua. Kita di sini punya kewajiban yang sama, yaitu mentarbiyah anak-anak kita. Yang kedua, kalau kita sudah mengajarkan anak-anak kita, ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah cara kita mentarbiyah akhlak anak-anak kita. Yang pertama tadi mengajarkan akhlak tersebut ya. Dikasih tahu kalau yang benar itu seperti ini. Dan kalau udah dikasih tahu itu bukan terus si anak langsung tahu ya. Harus 15 kali, 42 kali. Ya itu memang begitulah tarbiyah. Memang seperti itulah tarbiyah. Kedua, kita juga harus perhatikan cara kita atau usaha-usaha yang kita lakukan dalam mentarbiyah anak selain mengajarkan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah berdoa. Berdoa. Ini mungkin banyak juga lalai kayak gitu. Doa ini mudah dilakukan, gratis dilakukannya, dan penting untuk kita berdoa, terkhusus untuk akhlak kita dan akhlak anak-anak kita. Karena para ulama menyebutkan ini, banyak disebutkan oleh para ulama, bahwasannya akhlak itu adalah mauhibah. Akhlak itu anugerah dari Allah. Apa dalilnya? Di antara dalil yang merujuk hal tersebut adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan satu doa untuk kita berdoa dengan doa tersebut agar Allah memperbaiki akhlak kita. Doanya apa? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bisa berakhlak dengan baik. Artinya akhlak yang baik itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta. Dan hindarkan aku dari akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang bisa menghindarkan akhlak yang buruk terhadapku kecuali Engkau ya Allah. Maka harus kita doa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Doa ini bisa ngelakuin apa yang kita nggak bisa lakuin. Doa itu ajaib benar ajaib. Kenapa? Karena itu salah satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memberikan kita jalan-jalan untuk mengijabah doa. Makanya doa ini jangan pernah diremehkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, doain istrinya, doain anak-anaknya, istri doain suaminya. Karena suami itu susah, istri juga susah. Kita saling butuh doa dua-duanya. Waktu sholat, waktu sujud, turun hujan, sekarang musim hujan. Turun hujan, banyak doa. Di antaranya doakan tentang diri kita, pasangan kita, anak keturunan. Di antaranya doa yang bisa kita panjatkan dan doa yang tadi kita sampaikan ya. Nanti bisa googling mungkin, atau mungkin kita di pihak sekolah nanti kita share juga doanya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada doa yang kedua, yaitu doa Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ini doa ini sahih ya, sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, yang meriwayatkan doa ini, tapi doa yang diikatkan dengan bercermin. Jadi doa ini disebutkan sebagai doa bercermin. Nah, kalau doa ini disebutkan dalam doa bercermin, hadisnya dhaif. Tapi kalau doanya dipanjatkan mutlak begitu saja, bukan hanya ketika bercermin, maka ini sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Allahumma kama hassanta khalqi hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbaiki fisikku, maka perbaikilah perangaiku. Perbaikilah akhlakku. Nah, ini juga kita banyak-banyak berdoa
dengan doa tersebut. Pula anak-anak kita, kita doakan ya Allah, berikan mereka akhlak yang baik ya Allah. Jauhkan mereka dari akhlak yang buruk, apalagi zaman sekarang. Ajakan, godaan, panggilan untuk akhlak yang buruk ini luar biasa. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan. Bapak-bapak lagi kerja susah, keringetan, panas misalnya, doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kebaikan bagi dia dan juga bagi keluarga. Kemudian ada juga doa ketiga, yaitu doa Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan hatiku dan jiwaku ini ketakwaan. Sucikan dan perbaiki jiwaku ya Allah. Dan tidak ada yang bisa membersihkan dan memperbaiki jiwaku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa itu gampang ya. Sesibuk apapun kita bisa doa. Sambil jalan bisa. Kapan aja kita doa bisa. Yang perlu diingat apa? Berdoa itu sendiri. Jangan sampai lupa doa. Jangan sampai lupa doa. Kemudian di antara sudut yang perlu kita perhatikan dalam mentarbiyah anak-anak kita dari sisi cara ya, adalah bersabar. Ya Allah, dan betapa susahnya sabar tersebut. Betapa susahnya sabar itu. Tapi ini PR kita semuanya. Buat kita bisa lebih sabar sama anak-anak kita. Kalau anak nakal, ini kita lihat masa kecil kita ingat kali ya. Mungkin kita kadang lebih parah dari dia. Terkadang sabar kita ini terganggu karena kelelahan kita, karena hubungan kita sama pasangan kita, hubungan kita sama teman-teman kerja kita. Habis telepon ngamuk-ngamuk misalnya, ini belum beres kok. Terus anaknya ngajak apa ringan, sebenarnya gitu bisa jadi marah. Mau datang tamu masak belum beres-beres, ini marah lagi akhirnya. Nah ini PR kita semuanya, Anya sama Antum juga, karena kita punya amanat yang sama untuk sabar sama anak-anak kita. Nah ini peringatan buat anak pribadi sama teman-teman semuanya, buat kita bisa lebih sabar. Caranya gimana? Ada beberapa hal yang bisa diusahakan. Di antaranya pasangan tenangin pasangannya. Kalau istri yang lagi marah, dia tenangin istri. Kalau suami yang lagi marah, istri tenangin suami. Udah. Sama tentunya dengan ini ya, solusi-solusi menghindari marah yang lain yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian yang perlu diperhatikan dari sisi cara memperbaiki akhlak anak kita adalah perbaiki akhlak tersebut dengan kasih sayang dan juga tegas. Kasih sayang ini harus kita sayang sama anak kita. Kita ini ngasih tahu dia karena kita sayang sama dia. Dan sifat kasih sayang orang tua kepada anak itu harus ada. Kalau orang tua yang biasa aja ninggalin anaknya 2 minggu, sebulan. Dulu Rasulullah SAW cium anak kecil. Kemudian ada Arab Badui bilang, anak gak pernah ngelakuin ini. Kemudian Rasulullah SAW bilang apa? Man la yarham, la yurham. Yang gak sayang, gak bakal disayang. Jadi memang kita harus punya kasih sayang yang dari hati, beneran dari hati sama anak-anak kita. Nanti kalau kita punya kasih sayang tersebut, nanti sikap kita akan lebih baik insya Allah dalam memperbaiki akhlak-akhlak anak kita. Jadi harus sayang sama anak. Sayang, suka sama anaknya, nyari anaknya, mana anaknya. Itu harus ada di hati kita. Kedua, jangan tinggalkan ketegasan juga. Jangan cuma sayang aja tanpa tegas, harus tegas. Tapi di tempatnya.
Kenapa ini kita sebutkan? Karena banyak ya orang tua yang bertanya bagaimana cara membatasi handphone pada anak. Karena si anak suka banget sama handphone. Orang tua yang batasi gimana caranya? Loh, itu kan handphone orang tua ya? Paham ya? Bukan handphone anak yang ambil aja nggak apa-apa. Oh, maksudnya jangan terlalu bingung. Memang ketegasan harus ambil handphonenya. Jangan main handphone sekarang. Nanti ada waktunya. Tapi mau maksudnya. Ya udah kalau enggak tuh enggak. Jangan tegas sama anak. Enggak apa-apa. Jadi tarbiyah ini enggak selalu harus gimana, baik-baik. Memang tarbiyah ini harus didasari kasih sayang yang tinggi. Cuma ketegasan harus ada. Untuk apa? Untuk kasih sayang kita sama mereka. Ini kasih sayang yang jujur justru. Kayak kita sayang sama anak kita. Waktu subuh kita bangunin apa jangan? Bangunin. Kalau aduh jangan kesian dingin udaranya lagi hujan gede, wah kalau dibangunin dia kedinginan. Jangan, itu gak sayang justru. Nah sayang itu sayang lemah lembut dengan mereka dan tegas di tempatnya untuk perkara-perkara yang merusak mereka. Handphone gimana caranya? Ambil aja dari anaknya. Matiin handphone gitu bilang jangan. Nanti ada waktunya. Nanti kalau Abi bilang Abi mau saya aplikasi kamu tontonan yang baik. Kalau sekarang bukan waktunya. Abi mau juga. Jadi kalau begini gimana kan? Kita nggak usah kasar gitu, tinggal ngomong jangan aja, tapi jangan berubah. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan dalam memperbaiki akhlak anak-anak kita. Ini mungkin belum terlalu terbayang untuk yang anaknya masih kecil ya, masih kecil banget. Nanti kalau si anak udah bisa ngelobi bapaknya, udah bisa minta, maksa dan lain sebagainya, nah ini PR mungkin lebih kerasa. Atau mungkin untuk orang yang anaknya banyak misalnya, anaknya banyak 5, 6, 7 misalnya dengan umur yang berbeda, karakter berbeda, ada perempuan, ada laki. Nah ini juga lebih repot. Nah, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam cara memperbaiki akhlak anak-anak kita adalah jangan terlalu berpatok di taktik. Karena taktik itu melelahkan. Ini faedah ini kami dengar dari salah orang yang berpengalaman di dunia pendidikan anak ya. Dia bilang jangan terlalu bertaktik dalam pendidikan anak. Jangan terlalu teoritis. Tapi jalan aja udah. Jangan terlalu kita baca buku nih, biasanya kayak gitu ya. Baca buku ada beberapa tips-tips yang bisa dilakukan. Kemudian kita melakukan tips tersebut dengan terlalu bertaktik. Nah, jangan terlalu bertaktik karena banyak taktik ini terkadang melelahkan. Dan kalau taktik tersebut dilakukan dan tidak berhasil, cenderung akan memberikan efek down kita nanti. Jadi gimana caranya? Dipolakan dalam rumah. Kenapa kita berbuat baik sama anak? Memang harusnya kayak gitu. Jadi bukan kita lagi pura-pura atau melatih diri kita dengan taktik-taktik yang kita usahakan, karena terkadang taktik ini melelahkan. Nah, yang ketiga adalah perhatikan sikap kita ketika anak salah. Yang pertama apa tadi? Mengajarkan ya, memberikan pelajaran akhlak yang baik dengan arahan, petunjuk dan lain sebagainya, diberikan buku. Yang kedua, kita memperhatikan caranya, yaitu dengan melatih emosi kita, kesabaran kita, dan juga memulai dengan kecintaan dan banyak berdoa juga, tegas juga. Yang ketiga, sikap kita ketika anak salah. Enggak semua kesalahan perlu disikapi. Ada beberapa kesalahan yang cukup ditinggalin aja, biarin aja. Karena si anak justru belajar dari kesalahan tersebut. Biarin aja, sebagian kesalahan yang memang perlu dibiarkan saja. Ada anak lagi masang puzzle misalnya salah, ya udah dilihatin dulu aja, biarin, biar dia usaha. Nggak usah maksa, gini aja nggak bisa, gini loh. Gitu udah gede bisa pasti. Nah, jadi ada sebagian kesalahan yang mungkin sikap kita biarin aja karena itu bisa jadi pembelajaran si anak dari kesalahan.
masang jatuh lagi. Kalau bisa kita kasih kesempatan dia coba lagi, jangan ragu, coba lagi. Nulis, bila bisa ini susah nulis itu apa? Ditungguin. Pakai tali sepatu misalnya, nggak bisa, jangan terus kita pakai terus. Ditungguin nggak apa? Sekolahnya telat nggak nanti. Abi WhatsApp guru nih, maaf telat sedikit. Yang penting tungguin di rumah pakai sepatu beres. Nggak apa-apa. Ada kesalahan yang memang perlu kita biarin. Ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Nah, tentunya diperbaiki dengan baik dan benar ya, dengan baik dan benar. Dan ada juga kesalahan yang perlu diperbaiki tapi tidak sekarang. Kalau sekarang nanti biarin dulu aja. Nanti kalau udah 2 tahun ke atas kita kasih tahu. Biarin dulu aja. Nanti kalau udah masuk SD kita kasih tahu. Ya. Dan ini ada dalam hadis Rasulullah SAW, tadi hadis yang kita sudah bacakan, di mana anak itu diperintahkan sholat umur 7 tahun. Kalau anak di bawah 7 tahun diajar sholat, berarti enggak mau. Ya udah. Toh nanti begitu umur 7 tahun pun masih belum wajib, baru cuma diajak aja. Jadi memang ada beberapa kesalahan yang memang perlu ditunda untuk diperbaiki. Dan banyak-banyaklah ngobrol sama anak dalam memperbaiki kesalahan. Banyak-banyak ngobrol sama anak dalam memperbaiki kesalahan. Dan ini banyak sekali kita jumpai dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW memberikan arahan, petunjuk, bimbingan, bentuknya ngobrol. Bahkan orang besar sekali. Hadis yang pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ya, pemuda yang datang ke Rasulullah minta izin buat zina. Wallah besar di perkara. Bayangin datang ke Rasulullah minta izin buat zina. Zina ini dosa besar. Dan dia minta izin untuk hal tersebut. Sama Rasulullah pegang tangannya, diajak ngobrol luar biasa. Itu Rasulullah kalau pengen ngeluarin wahyu-wahyunya, ancaman-ancaman yang banyak. Cuma nggak digunakan cara tersebut oleh Rasulullah, panggil kan ajak ngobrol. Diajak ngobrol, terakhir didoain. Luar biasa nggak sih? Jadi diajak ngobrol, orang yang paham, dipegang sama Rasulullah, dadanya didoain. Kata Rasulullah, Allahumma ighfir dhanbah wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihin hati. Itu kejadian itu sangat melekat pada orang tersebut. Jadi banyak-banyak kita ngobrol sama anak kita. Kalau kita terlalu sibuk, ya kurangi kesibukan kita sedikit. Kalau kita nggak terlalu sibuk, ya bagi waktu yang baik untuk kita punya waktu ngobrol sama anak-anak kita. Ini perjuangan kita bersama, kita semuanya. Nggak ada di sini yang kamu lebih baik, kamu lebih baik. Semua kita berusaha. Semua kita berusaha dalam perbaikan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dari kita akhlak-akhlak yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita pasangan yang berkhianat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadikan kita bapak yang berkhianat. Semoga Allah jadikan kita bapak, suami, ibu, istri yang baik, yang saleh, yang bisa bertanggung jawab atasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada sedikit pertanyaan, tafadhol. Barakallahu fiikum. Nah, ini ada air ya. Tafadhol, satu minum air biar nggak.
pembahasan tentang akhlak ini adalah pembahasan yang panjang dan lebar dan membutuhkan waktu yang sangat lama, kesabaran yang ekstra. Dan kita selain mentarbiyah anak-anak kita ada kewajiban-kewajiban yang lain. Ada bapak, kewajibannya cari nafkah, kerja dan lain sebagainya. Dan ada teman-teman yang masih kuliah juga mungkin. Terus istri juga. Rumah perlu diurusi, banyak hal perlu diurusi, kursus-kursus masih sekolah mungkin. Jadi jangan terlalu kita bertaktik sekali lagi, tapi jadikan hal tersebut pola dalam kehidupan kita agar hal tersebut bisa terasa lebih ringan dan tidak numpuk. Dan di antara solusi yang bisa kita lakukan adalah manajemen waktu yang baik. Kita manage waktu kita. Ada orang luar biasa, kerjaannya itu berat banget. Kerjaannya berat dan repot, sibuknya super. Tapi begitu masuk ke rumah, jadi bapak dia. Itu urusan kerjaan gak masuk ke rumah. Di rumah dia ngopi, ngobrol sama anak-anak. Ini padahal urusan kerjaan di luar kan. Repot, dia debat sama orang dia. Ini orang-orang luar biasa yang kayak gitu. Dia bisa manage waktunya, dia bisa tahu kapan dia kerja, kapan dia jadi orang tua di rumah. Tapi kalau semuanya kita double, bertumpu, urusan kerjaan bawa ke rumah, urusan rumah dikerjain di kantor, urusan kantor kerjain di kelas, belajar, wah terus begitu. Botak sayawan dia. Banyak pikiran nanti akhirnya. Akhirnya apa? Akhirnya ngerasa ini nggak kelar, itu nggak kelar. Tapi pelajaran-pelajaran dari orang-orang tersebut luar biasa. Kerjaan yang repot, berat. Ketemu orang banyak tapi masuk rumah kan? Ngopi, masih bisa cek WhatsApp, balas orang, telepon keluarga iya, ngurusin anak, main sama anak. Jadi memang hal tersebut apa? Mungkin kesalahan terbesar itu ada pada diri kita sendiri. Yang kalau kita manage diri kita perbaiki diri kita, insya Allah semua terasa ringan. Karena kajian-kajian seperti ini mungkin terbesit dalam hati kita ya. Kalau ngomong doang sih gampang. Ngelakuin ini setengah mati. Kalau ketumpuk susah. Tapi kalau semuanya kita lakuin bisa bisa rapi dan genah semuanya. Kalau ada sedikit pertanyaan tafadhol, kalau nggak ada kita anggap ini sebagai pemahaman ya, berarti udah pada paham gitu. Sekian bisa kami sampaikan. Ada sedikit pengumuman, insya Allah tanggal 24 nanti kita akan ada acara open house di atas dia. Ada beberapa kegiatan anak-anak dan ada beberapa kegiatan orang tua. Orang tua ini ada kegiatan ibu dan kegiatan bapak juga. Kegiatan ibu nanti ada ada talk show sama salah seorang psikolog perempuan namanya Ummu Wanita. Beliau ini psikolog dan juga pendiri sekolah. Jadi akan sangat nyambung sama pembahasan kita. Yang kita harapkan untuk semua ibu-ibu bisa pada ikut, secara khusus orang tua tasfiyah dan secara umum semua ibu-ibu bisa pada ikut acara tersebut dan bisa mengambil manfaat dengan judul kesehatan mental. Dan juga kita bakal ada acara buat bapak-bapak. Acaranya kali ini akan sedikit berbeda. Acaranya demo masak. Simple masaknya, resepnya juga insya Allah. Ya kita tahu bapak-bapak ya. Cuman bapak-bapak masya Allah kalau udah sekali jago masak enak luar biasa. Jadi insya Allah ada demo masak juga buat menutupi kemungkinan darurat di rumah ya. Jadi bisa insya Allah kita panggilkan salah satu koki dari Cafe Quattro insya Allah akan bersama kita buat ngajarin kita masak insya Allah. Dan juga nanti ada acara lomba mewarnai untuk anak-anak kita dan seluruh anak-anak kita ikut. Mewarnai untuk TK, lomba tahfidz untuk SD. Semua anak tasfiyah bakal ikut dan juga anak dari sekolah-sekolah lain akan ikut juga. Nggak harus menang, ya, nggak harus menang. Cuma ini pengalaman buat mereka melatih mental, keberanian, kekokohan diri, biar bisa ikut pengalaman berlomba.
kita harapkan bisa ikut serta gabung sama kita di acara tersebut. Dan setelah ini diharapkan untuk para ibu-ibu komite untuk bisa kumpul di kantor sekolah tasbihah. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebagai bentuk pengumuman. Sekian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.